Jadi teman-teman, hari ini kita masih dalam program AT Triple Commission. Buat teman-teman yang baru join, aku mau jelasin lagi nih tentang Access Trade ke teman-teman yang baru join. Aku lihat beberapa ada teman-teman yang baru join Access Trade, baru mau mulai campaign bareng Access Trade kayak gitu. Jadi Access Trade ini adalah sebuah perusahaan pemasaran afiliasi terbesar di Jepang dan Asia Tenggara yang dioperasikan oleh Interspace. Nah, kita mulai sejak tahun 2021 sampai saat ini dan beroperasi di beberapa negara. Salah satu Indonesia, Jepang, Thailand, Vietnam, Singapura, dan Malaysia, teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini adalah scope dari coverage kita nih. Ada 5.000 campaign dari Access Trade, 1.000 advertiser, dan 2 miliar publisher, teman-teman. Jadi cakupan kita, coverage kita banyak banget di Asia Tenggara. Makanya Access Trade ini adalah salah satu perusahaan afiliasi terbesar di Asia Tenggara, teman-teman. Seperti itu. Nah, aku akan jelasin lagi tentang program flow-nya. Program flow-nya ini teman-teman upload 3 konten, campaign Labore dan Tavi setiap minggu di sosmed atau website teman-teman, kayak gitu. Kemudian campaign-nya Shopee, jadi teman-teman nanti bisa langsung ambil link ambil afiliasinya dari Shopee, kayak gitu. Kemudian teman-teman ada webinar juga di sini. Challenge-nya posting video campaign Labore dan Tavi, attach link affiliate-nya. Nah, kemudian teman-teman akan ngejalanin gamification nih. Teman-teman berhak banget untuk dapetin free product dari Access Trade, kayak gitu. Nah, loyalty-nya ini, publisher itu harus posting minimal sih konten tuh per week 6 ya. Kenapa seperti itu? 3, sorry. Karena memang supaya teman-teman tuh bisa cepat dapetin konversi, kayak gitu. Next-nya, nah, ini adalah reward bonus yang teman-teman bisa dapetin nih. Kalau misalnya teman-teman bisa banget buat dapat konversi pertama, setiap bulan kita bakal ada bakal kirim 20 TWS Lenovo untuk 20 konversi pertama, total 5 juta untuk 10 publisher dengan konversi tertinggi, 100 poin untuk 10 konversi pertama. Kemudian untuk bonus mingguannya ada 10 poin untuk webinar dari webinar teman-teman nih yang teman-teman datangin webinar setiap minggu atau setiap seminggu 2 kali, teman-teman berhak dapat poin nanti akan bisa ditukarkan dengan produk-produk merchandise dari Access Trade kayak gitu. Kemudian ada produk gratis tadi aku share udah juga tentang tapi teman-teman harus ngejalanin gamification di webinar kayak gitu. Bonusnya juga teman-teman bisa dapat 50 langsung bonus welcome bonus untuk teman-teman yang join Triple Commission. Bonus komisi 10.000 untuk 5 konversi pertama. Kemudian dapat up 100 super point. Nah, ini menarik banget teman-teman karena kita ini punya super point di mana ada kayak baju, kemudian perlengkapan konten, ada ring light, ada meja belajar, ada standing untuk handphone. Nanti deh aku spill ya bareng-barengnya ya. Oke, nah silahkan teman-teman scan untuk WhatsApp grup ini ya teman-teman. Kenapa? Karena banyak banget program-program yang akan aku share ke situ. Terus teman-teman juga bisa ngobrol bareng juga. Kayak misalnya ada kesulitan apa, teman-teman bisa langsung up di situ. Atau teman-teman bisa saling share nih sesama member community nih. Kayak misalnya kemarin tuh teman-teman aku seneng deh, teman-teman community di Accessra tuh aktif-aktif karena kayak nge-share tentang kontennya dia nge-spill kayak misalnya kalau misalnya konten seperti ini tuh sudah benar atau belum. Nanti teman-teman community yang lain terinspirasi dong dari konten tersebut dan akhirnya sama-sama bisa saling tuker ide kali ya kayak gitu untuk kontennya kayak gitu. Yuk, silakan untuk join nanti aku akan di situ. Jadi nanti teman-teman bisa langsung ngobrol bareng aku, bisa nanya seputar campaign, seputar event, atau mungkin seputar kendala yang terjadi dari konten teman-teman, atau misalnya beberapa hal yang mungkin tentang Access Rate yang teman-teman pengen tahu, kayak gitu boleh banget ya. Oke, nih aku mau ngejelasin tentang skema triple commission. Saat ini, kalau misalnya kamu mau ngejalin skema triple commission ini, teman-teman harus memilih produk itu Tavi dan Labore. Jadi kamu langsung apply campaign dari Tavi dan Labore, ambil link affiliate-nya, dan dipromosiin. Nah, kamu langsung nih
masuk ke dalam apa nih ya, kayak brand marketplace-nya, nanti teman-teman langsung memilih produk dari si Laboran Tafi gitu. Nanti terjadi pembelian, kemudian menggunakan link afiliasi dipromosikan, kamu langsung dapat 3 skema komisi. Apa aja sih 3 komisi itu? Ada komisi dasar, komisi brand in marketplace, dan komisi ekstra. Kurang lebih skemanya seperti ini teman-teman. Tadi kan teman-teman misalnya kayak produknya 302, jadi dikali 5% berapa? 12.000. Kalau komisi brand 3%, 202 dikali 3%, 9.000. Dan komisi ekstranya 10%. Menarik banget nggak sih? Langsung dikali 10,5% jadi 31.000. Nah, 52.000 adalah skema yang teman-teman langsung terima nih komisinya. Jadi langsung 3 skema komisi teman-teman bisa langsung dapetin. Nah, lebih bisa dari komisi campaign Shopee ya, karena kita fokusnya lebih ke untuk campaign Shopee nih teman-teman, kayak gitu. Nah, ini nih. Jadi teman-teman, apply campaign brand Labore sama Tafi di Access Trade, ambil link afiliasinya, campaign brand Labore sama Tafi, posting 3 konten di blog atau sosial media kamu setiap minggu, teman-teman langsung dapat triple commission saat terjadi konversi, bonus 10.000 komisi setelah 5 konversi dan produk gratis juga, kayak gitu. Dan nih cara misalnya ngejalin triple commission ya. Jadi kan ada link Labore nih. By the way, kebuka nggak ya? Kebuka nggak ya ini aku? Kebuka ya. Oke, jadi nanti teman-teman langsung aja nih di sini apa namanya? Dicek di sini nih. Teman-teman bisa langsung minta untuk dibukain campaign-nya. Kayak gitu nanti boleh juga ngobrol bareng aku juga di grup community kayak gitu. Oke. Next. Wait. Nah, kenapa sih harus banget upload Paragon khususnya Labore sama Tafi? Karena di sini teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat produknya itu harganya 130.000. Nah, komisinya ada 5%, 6.000. Ini komisi brandnya 3.000 dan komisi ekstranya 10,50% ini 13.000. Jadi total komisi teman-teman tuh 24.000. Jadi lumayan banget nggak sih? Kayak bener-bener teman-teman bisa langsung dapetin ekstra komisi dari sini kayak gitu. Labore juga seperti itu. Dari 172.000, terus juga ada komisinya 5%, 8.000. Terus juga komisi brandnya juga 3%, dan komisi ekstranya 10,50%, totalnya 31.000. Jadi teman-teman langsung bisa dapetin komisi seperti itu. Kenapa teman-teman harus konsisten dan ngupload setiap minggu itu supaya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa langsung dapetin komisi langsung kayak gitu. Pastinya setelah terjadi pembelian ya teman-teman ya. Nah, kenapa sih harus upload Paragon nih khususnya Labore sama Tafi? Pertama, kualitas produknya terbaik nih, karena teman-teman tahu nggak sih kalau produk Tafi sama Labore adalah produk yang pembelian dari Paragon tuh paling banyak karena rekomendasi juga nih. By the way, aku juga pakai produk Labore loh, karena itu melembabkan banget sebelum bisa jadi base makeup kita juga. Jadi sebelum pakai makeup, pakai Labore, after itu pakai foundation atau pakai cushion, itu langsung nempel banget makeup kita teman-teman. Kenapa? Produknya bagus kayak gitu. Rating dari produknya tinggi nih. Kalau teman-teman lihat di Shopee tuh produknya tuh bagus, ratingnya bagus-bagus, terus juga reviewnya bagus-bagus kayak gitu. Nah, awareness-nya juga bagus nih teman-teman. Makanya kenapa teman-teman harus banget jalanin campaign dari Labore sama Tafi. Nah, potensi komisi yang lebih tinggi yang tadi karena ada ekstra komisi dari kita kayak gitu. Nah, quantity sales e-commerce tertinggi juga. Jadi dia adalah salah satu produk favorit kayak gitu. Nah, search volume tinggi atau banyak produk yang dicari. Lagi-lagi karena produknya bagus. Kalau teman-teman tahu, produk Labero itu kan melembabkan. Produk Tafi itu kan sepertinya dia kayak kandungan retinol yang bagus banget nih buat kulit kita kayak gitu. Jadi otomatis ini adalah salah satu produk yang bagus juga dari Paragon kayak gitu. Ini adalah platform dari Access Trade ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung jalanin campaign dari beberapa campaign kita ini kayak gitu. Terus juga teman-teman bisa cek juga reportnya kayak gitu. Ini adalah dashboard kita ya, seperti itu. Nah, teman-teman ini salah satu gamification yang teman-teman bisa jalanin.
gampang banget kalau teman-teman mau berkesempatan buat dapetin produk dari Tavi dan Labore. Pertama, follow Instagram dari Access Indonesia @accesstrade_Indonesia. Kemudian posting konten affiliate di media sosial kamu nih, kayak gitu. Pakai produk dari link Tavi dan Labore, kayak gitu. Nah, setelah posting nanti screenshot hasilnya ke triple commission Labore sama Tavi, kayak gitu. Teman-teman boleh juga buat after follow, teman-teman share nih keseruan webinar hari ini terkait sama webinar, kayak mungkin nanti bisa IG story nih, nanti mention Access Trade, nanti admin akan cek juga nih atau akan repost konten teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung jalanin dari gamification ini, posting konten dari produk Labori sama Tavi, langsung masukin link affiliate-nya. Kemudian kalau teman-teman nih, kalau misalnya link afiliasi atau produknya belum dikirim atau kesulitan kirim, boleh chat aja ya ke grup community ya. Setelah itu submit dari dan screenshot hasilnya di sini. Kenapa harus after dari upload harus diisi form supaya teman-teman dari Accessor bisa cek konten-konten teman-teman. Dan jangan lupa untuk jangan di private untuk akun teman-teman gitu ya. Oke, udah sih kalau dari aku untuk program dan penjelasan tentang Atatalk ini. Mungkin boleh lanjut ke Ren kali ya. Di sini sudah ada Kak Krengki nih. Halo Ren. Oh, Kak Niku nggak ada wajahnya nih. Hai. By the way masih di mute nih kayaknya. Hah? Enggak, aku udah nggak mute loh. Halo. Nggak keluar, Kak. Masih belum kedengeran sih kayaknya. Sebentar Bentar. ya teman-teman ya. Biar Kak Rennya ngecek dulu. Kedengeran? Kedengeran ya? Kedengeran Oh, suara nggak? wait ya. Oh, udah. Takut. Dari Kak Niku ya kayaknya ya. Oke, udah nih. Oke, halo. Halo semuanya. Banget hari Selamat ini. malam. Iya, aku super merah dan pinky. Iya, sekarang kan masih menyambut hari kemerdekaan, jadi kayak masih Oh iya, semangat. Masih semangat banget nih, membara banget ya teman-teman. baju aku masih sangat membara. It's okay. Ini teman-teman juga pasti kebawa juga semangatnya hari ini ya, Ren. Oke, tadi aku udah ngejelasin tentang access trade. Dia juga udah Hmm, nge-spill nih untuk cara ngonten kamu nanti seperti apa. By the way, dari aku kali ya, share screen-nya kali ya. iya boleh biar Wait, sekalian. atau wait. Oh, wait ya. Mungkin kan mau ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman Aku dari. mau kenalan kali ya, karena kan aku belum kenalan nih sama teman-teman. Dari tadi aku diem, aku masih ngedengerin. Jadi, halo semuanya, salam kenal. Aku Reni. Aku tuh sebetulnya bikin kontennya tuh fokusnya tuh di Twitter, ya kan? Tapi baru sekarang mulai lagi di TikTok. Jadi sekarang mulai pegang dua sosial Hmm, media. Jadi aku tuh biasanya lebih fokus ke beauty, konten beauty gitu. Tapi mulai sekarang udah mulai campur-campur sih, udah mulai gado-gado. Karena kan ternyata kalau affiliate tuh lebih luas ya Kak pasarnya. Jadi nggak cuma beauty doang nih sekarang kebetulan. Wih, ketemu lagi sama Kak Reni. Kak Reski ini kayak dulu pernah join deh Oh, di webinar aku. iya, iya. Kak Kak Reski ini, by the way, dia menang kemarin gamification-nya bareng Mas Joko, Ren. Oh iya, rajin Iya, banget. Kak Reski rajin. ini dulu, iya dulu juga ada yang kayak Kak Reski gitu loh Kak. Jadi setiap ada webinar Kak, dia ikut sampai dia mulu yang menang. Keren, Sampai keren, kayak keren, pada keren. hafal gitu loh. Iya, iya, bener-bener. Dan alhamdulillah banget nih, Ren. Hari ini rame. Dan teman-teman juga mungkin mau tahu nih cara Ren buat gimana sih kok cara ngonten ala Ren nih, ala Cranky. Wah, seru banget paling ya. Mungkin aku bisa share screen kali ya. Boleh. Aku nih agak malu sebenarnya ya hari ini. Soalnya sebenarnya yang join tuh aku ada notice beberapa justru konten kreator.
Oh ya, Ini waduh, si nggak apa-apa. Yaya, ya Yaya yang barusan komen alokan dia Oh, ya. konten kreator di TikTok guys, beauty. Ah, Dia bagus seru banget. banget kontennya. Heeh. Nih jadi agak malu ya kakak-kakak. Di sini sebenarnya kita buat ngobrol-ngobrol aja, makanya Yes, namanya sharing session, betul tidak? betul. Oke, buset hampir ketinggalan. Enggak kak, belum ketinggalan, tenang aja. Teman-teman, BTW aku mau ngingetin lagi, kakak biasanya kan di Arte Talk itu di akhir pasti kakak bagi-bagi hadiah kan? Betul banget. Ya, jadi Tadi teman-teman jangan keluar dulu sampai akhir, oke? Kita kita sharing-sharing, kita diskusi sampai akhir, oke? Oke, dan jangan lupa isi absensi karena kita bakal kirimin rekamannya nih teman-teman. Dan juga teman-teman nanti akan aku masukin ke grup community biar lebih bisa ngobrol lebih lagi. Karena kan ini nggak cuma hari ini doang webinar bareng Ren, ada part lainnya nanti. Kita bisa bener-bener bareng-bareng belajar gimana sih caranya. Ren bakal bongkar dan rahasianya hari ini gitu. Kita belajar bareng. Oke, ya wes kalau gitu silakan Ren. Oke, thank you Kaniko. Oke, teman-teman. Jadi sebetulnya aku juga masih banyak banget belajarnya. Aku tuh mulai affiliate itu dari sekitar 2021. Jadi hitungannya baru banget ya. Karena waktu itu tuh lagi rame-ramenya gitu. Terus biasalah FOMO, ikut awalnya nyoba-nyoba iseng-iseng. Kok isengnya nih menjanjikan ya, ibaratnya kayak lumayan banget waktu itu tuh aku udah kerja juga sebetulnya, tapi kayak ngerasa oh ini nih passive income yang lumayan banget nih dari affiliate ini, makanya akhirnya lumayan diseriusin sampai sekarang. Bahkan tadinya tuh aku masih kerja kantoran, tapi sekarang aku udah fokus ke konten karena memang lebih menjanjikan sih ya sebenarnya kalau kita fokusin, kita seriusin, kita konsisten, jujur buat affiliate ini lebih menjanjikan banget. Makanya kali ini aku mau sharing-sharing tentang gimana sih aku menjalankan dunia affiliatean ini gitu. Oke, next. Betulnya next slide ini masih perkenalan aja sih. Kalau teman-teman ada yang belum kenal aku tuh mainnya di Twitter dan juga di TikTok. Ini nama akun aku Cranky Girl tapi pakai V. Terus di TikTok itu Cranky Girl is here. Kalau di TikTok sebetulnya aku belum terlalu ini sih teman-teman, belum terlalu aktif banget. Aku lebih aktif itu di Twitter. Biasanya di Twitter aku bahas perbeautyan. Aku biasanya suka bahas juga eh, apa ya, barang-barang yang menurut aku murah tapi sangat berguna. Biasa aku suka banget nge-share di Twitter kayak gitu. Oke, next. Jadi buat malam ini tuh sebetulnya aku tuh selalu memulai dari pertanyaan diri sendiri, keresahan aku ketika aku mulai jadi konten kreator ataupun mulai jadi afiliator. Dulu tuh aku mikirnya gimana ya cara mulainya gitu. Karena pasti kan bingung ya, kita tuh clueless banget gitu loh, nggak tahu nih harus apa aja yang disiapin, apa aja yang dicari, apa aja yang dipunya. Itu kan masih clueless banget gitu kan. Makanya biasanya tuh aku memulai gimana sih cara mulainya bikin konten. Gimana sih cara mulainya jadi afiliator gitu? Jadi kita bahas itu malam ini. Oke, lanjut. Biasanya tuh dulu ya seingat aku tuh pas awal-awal mulai, aku tuh yang aku pikirin tuh tiga hal ini. Kayak ternyata aku tuh harus tahu dulu apa yang aku suka, apa yang beneran aku kayak into gitu loh. Aku minatin banget karena kalau kita bikin konten yang gak sesuai sama passion, gak sesuai sama apa yang kita suka, itu tuh bakal nggak enjoy gitu loh teman-teman ngejalaninnya. Jadi menurut aku kalian harus tahu dulu. Misal kalian emang into ke fashion, ya udah kalian bikin kontennya seputar fashion. Kalian into ke elektronik, ya udah di sana. Nah, aku kebetulan waktu itu di beauty. Jadi awal mulanya itu aku bikin konten itu seputar beauty dulu kayak gitu. Terus yang kedua itu pilih platform yang pas karena kan zaman sekarang platform untuk mencari uang tuh banyak banget ya teman-teman ya, kebetulan ya kayak semua platform tuh kita bisa jadiin tempat mencari uang. Jadi itu harus dicari juga kira-kira platform mana yang sesuai dengan skill kita gitu. Yang ketiga, optimize apapun yang kita punya. Ini akan aku bahas detailnya itu di next slide.
Nah, sebenarnya kalau platform yang pas kalian itu harus misal nih ya kayak aku, kenapa aku dulu mulai di Twitter? Karena yang pertama, aku tuh nggak jago dalam visual. Jadi dulu tuh aku tuh nggak tahu gimana sih cara ngambil foto yang bagus, atau aku nggak bisa bikin video ngomong di depan kamera gini. Dulu tuh aku nggak bisa, makanya kenapa aku ngambil di Twitter. Karena di Twitter itu yang hooknya itu adalah si copywritingnya, dan aku ngerasa copywriting aku itu lebih oke dibandingkan visual aku. Maka itu aku memilih Twitter buat platform pertama aku memulai konten kayak gitu. Sedangkan zaman sekarang kan udah banyak banget nih kayak TikTok. TikTok kalau misalnya sekarang TikTok nggak bisa bikin video, gampang udah ada fitur slide foto. Jadi kayak oh ya udah, kalau kita cuma bisa take foto, take foto yang bagus gitu, ya udah cari aja di si TikTok itu, mulai aja di TikTok kayak gitu. Jadi emang harus agak trial error dulu sih menurutku. Jadi biar tahu nih kira-kira paling cocok platform yang mana kayak gitu. Terus optimize apapun yang kita punya. Karena menurut aku itu paling penting. Biasanya tuh kita sebagai pemula pasti mikirnya tuh nggak punya modal gitu kan, kayak nggak punya apa, harus beli ini dulu beli itu dulu gitu. Padahal untuk memulai bikin konten, buat mulai share link affiliate itu tuh nggak perlu modal baru gitu loh guys ibaratnya. Ini aku ada detailnya di next slide, kan ikut tolong. Nih, ini aku ngasih contoh aja ya. Ini tuh beberapa tweet yang sejujurnya itu tuh tweet iseng, dan aku tuh mulai tahu kalau tweet iseng itu bisa menghasilkan sebenarnya kayak gini. Aku nge-share si sepatu lari itu awalnya aku beli bukan buat diafiliatin, tapi memang aku punya kebetulan, terus aku share. Jadi itu kenapa kenapa aku bilang optimize apapun yang kamu punya. Jadi nggak perlu yang sampai beli barang baru dulu atau nunggu punya uang buat beli barang baru dulu. Jadi kayak pakai aja yang ada kayak gitu. Ini aku bisa dapetin banyak banget. Padahal itu aku beneran iseng gitu loh. Dan itu aku nggak ngeluarin modal baru karena memang sepatu yang aku pakai kayak gitu. Terus yang kedua, ini tuh akun aku mulai gado-gado banget ya, mulai dari fashion, beauty, makanan, Tumblr, apa segala macam, pokoknya aku review yang menghasilkan duit. Ini yang kedua ini aku seneng banget nge-share apa namanya, outfit, tapi nggak terlalu niat gitu loh sebenarnya kontennya. Jadi ya udah cuman kayak selfie biasa, karena menurut aku zaman sekarang itu lebih banyak orang-orang yang tertarik dengan konten-konten yang soft selling seperti ini dibanding yang hard selling. Tapi itu balik lagi ke akun masing-masing ya, karena banyak juga yang target audiensnya tuh orang-orang yang suka hard selling. Sedangkan di akun aku itu berlakunya itu buat orang-orang yang suka soft selling. Maka itu kenapa copywriting aku itu selalu aku buat untuk orang-orang yang ngira itu bukan iklan sebenarnya, tapi aku lagi ngiklan kayak gitu. Terus nih yang kayak basreng itu jujur itu menghasilkan banyak banget guys. Siapa sangka cuman ngefoto basreng lagi dimakan kayak gitu, terus kayak ya udah aku cuman ngomong basrengnya renyah gitu. Aku kan emang selalu menerapkan konsep soft selling kan, jadi aku ngomong kayak gitu, tapi itu ternyata eh apa ya, menarik gitu loh buat orang-orang. Jadi beneran aku manfaatin. Aku beli apa nih misalnya, niatnya bukan buat konten sih, tapi pasti aku kontenin karena aku nggak mau rugi gitu loh ibaratnya. Kayak ya udah gue udah punya nih barang harus dikontenin kayak gitu. Terus sama yang tweet terakhir juga aku selalu, misal aku hari-hari lagi apa, aku foto aja karena aku yakin pasti ada aja yang kepo. Itu gimana cara kita mempresentasikannya sih ke orang-orang gitu loh. Kayak di kontennya tuh kalian mau highlight apanya nih biar orang-orang nanya gitu. Kayak misalnya nih di foto itu tuh aku mau sebenarnya nge-spill link makeup aku. Makanya aku bikin captionnya itu, copywritingnya itu yang bikin orang emang fokusnya itu ke bagian wajah aku. Sedangkan kalau foto kedua yang outfit, aku di situ bikin captionnya itu, hooknya itu memang outfit aku, yang mana jadi orang harus fokusnya ke situ mau nggak mau kayak gitu. Tapi tetap dengan cara soft selling kayak gitu. Jadi kalian tuh nggak perlu yang sampai nunggu, aduh mau beli barang dulu deh atau enggak,
Zaman sekarang kan sebenarnya bisa tuh ada sampel gratis kayak di Access Trade juga bisa kalian ngajuin sampel. Kalian sering-sering aja nge-scroll di websitenya, itu tuh kalian bisa ngajuin campaign terus terdapat sampel kayak gitu loh. Tapi kan mungkin lama ya, jadi sambil nunggu-nunggu sampel atau nunggu modal, kalian bisa pakai apapun yang kalian punya di depan mata kalian gitu loh. Karena aku yakin apapun yang kalian pakai itu pasti ada aja yang nyari ternyata orang-orang di luar sana dan membutuhkan reviewnya kayak gitu. Oke, next. Tapi, nah ini sama. Tapi nggak ada modal atau barangnya. Aku yakin banget teman-teman di sini nih pasti sebagai orang yang baru mulai ngonten ataupun mau jadi afiliator, mikirnya tuh kayak gitu kan, kayak gimana mau mulai, nggak ada barangnya, nggak ada modalnya, kayak gitu. Itu menurut aku memang common banget nggak sih? Pasti teman-teman di sini ya kan, jujur ngaku siapa yang pernah merasakan dan berpikir seperti itu, dan malah jadi menghambat buat mulai jadi konten kreator. Ini sebenarnya harus dihilangin ya guys, jangan pernah jadi ketunda nih berkembangnya cuma gara-gara mikirnya tuh aduh nggak ada barangnya nggak ada modalnya kayak gitu. Oke, next. Nah, ini sebetulnya solusi menurut aku dari aku pribadi. Ketika aku lagi mikir, aku kan juga pasti ada masa kayak, aduh semua barangnya udah gue kontenin gitu kan. Gue tetap butuh modal nih, pasti kayak gitu kan. Jadi kayak akhirnya tiga solusi ini yang aku pakai, yaitu yang pertama nyari peluang, yang kedua reuse ide konten, yang ketiga mirroring. Nyari peluang itu gimana sih? Jadi boleh next Kak. Jadi nyari peluang itu, eh kok nggak ada? Oh, ada. Langsung ke ujung. Maaf ya guys. Jadi nyari peluang itu dari yang aku lewatin, aku laluin selama ini, itu kalian bisa ikut berbagai komunitas ataupun platform yang bisa nge-provide kita guys, yang bisa ngedukung, nge-support perkembangan akun kita. Jadi kayak misalnya nih, join komunitasnya Access Trade. Itu kan kita bisa dapat banyak banget tuh support sebagai content creator ya, kayak di Access Trade itu ada bisa ngasih-ngasih sampel gitu buat campaign. Jadi kalau nggak ada modal beneran, nggak ada sama sekali barang yang bisa dikontenin, ya udah ikut-ikut kayak gitu. Atau kayak gini nih, kalian ikut webinar. Terus setelah itu kalian beneran stay sampai akhir, ikutin semuanya, challenge-nya, terus kalian dapat produk. Produknya itu buat apa ya? Harus dikembangin lagi dengan cara dikontenin, affiliatein, dapat duit kayak gitu sebenarnya. Jadi pintar-pintar aja sih nyari peluang kira-kira platform mana nih, komunitas mana nih yang bisa ngebantu kita gitu menurut aku. Terus kan kayak misalnya brand-brand juga banyak kok guys, jujur yang buka apa namanya komunitas gitu. Jadi kita memang harus pintar-pintar nyari komunitas dan platform yang bisa mendukung kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, reuse ide konten. Ini itu harus banget kita terapkan sebagai content creator. Kenapa? Karena kalau enggak, kita akan gampang banget stuck gitu loh guys. Jadi misalnya, aduh udah kehabisan barang, ya udah deh jadi nggak bisa ngonten kayak gitu. Padahal satu barang itu bisa banget dijadiin berbagai macam konten dengan cara ya udah kalian pakai sebenarnya barang yang sama, tapi konsep promosiinnya itu berbeda. Jadi cuma perlu ngubah hook kontennya gitu loh. Kayak aku di Twitter nih, aku tinggal ganti aja copywritingnya udah jadi konten lain. Padahal masih pakai produk yang sama kayak sepatu lari. Yang awalnya aku cuman fokus nge-review si sepatu lari itu. Terus aku mikir kan itu beda berapa? Beda 1 bulan tuh. Itu setelah 1 bulan, aku bikin lagi konten yang sama dengan produk yang sama, tapi aku hooknya aku ganti. Di situ beneran aku campurin sama produk yang lain. Terus kemarin juga aku sebenarnya bikin lagi nih konten tentang si Kenki ini, si sepatu ini. Aku bilangnya, aku ganti lagi, aku ubah lagi si hook kontennya. Aku bilangnya review sepatu Kenki setelah pemakaian 2 bulan gitu. Dan itu rame lagi, yang mana kayak sebenarnya emang pinter-pinter kita aja bisa kok make foto yang sama, make video yang sama, make produk yang sama buat dijadiin beberapa konten kayak gitu. Jadi kita emang harus
pinter-pinter putar otak aja sih menurut aku. Kira-kira harus ngubah hooknya nih yang kayak gimana nih, kayak gitu. Ini aku yakin kalau kalian udah ngonten sebulan 2 bulan, ini akan terbentuk sendiri pemikiran kayak gini tuh. Karena kan ya gimana ya kalau misalnya belum beli barang baru atau lagi misal kalian lagi apa ya, lagi nggak ada ide nih, kalian coba deh lihat-lihat akun kalian sendiri, konten-konten kalian sendiri, itu nanti pasti jadi kepikiran, oh iya review ini lagi ah, oh iya affiliatein produk ini lagi ah gitu. Jadi aku sering banget tuh biasanya nge-scroll akun aku sendiri dan ngeliatin semua konten-konten aku, terus jadi ntar dapat konten baru dari produk dan konten lama gitu. Jadi aku reuse aja kayak gitu. Oke, next. Terus yang terakhir adalah ini, maaf ya guys, itu typo, mirroring. Sorry, terusnya mirroring konten yang mana pakai satu konten. Jadi kalian misal satu kali take video, satu kali take konten, itu tuh tolong di-share di berbagai macam platform yang kalian punya. Jadi kayak gini tuh sebenarnya emang lebih double-double keuntungannya, lebih hemat waktu, ya kan? Jadi satu konten bisa dapat beberapa platform. Terus budgetnya juga kan, karena satu produk bisa jadi dapat beberapa konten kayak gitu. Biasanya aku kayak gini nih contohnya. Aku ngetek satu konten yang sama tuh, kalian bisa lihat ya, itu mukanya sama, bajunya sama, emang itu di waktu yang sama, tapi aku bisa share di dua platform. Aku tetap bisa share di TikTok, aku bisa share juga di Twitter, yang mana ini nambah peluang aku buat dapetin komisi. Jadi kalau misalnya ibaratnya nih, oh di Twitternya sepi dikit komisinya, oh iya bisa dapat dari TikTok. Jadi kayak ya udah dikit-dikit lama-lama jadi bukit kan. Jadi ya emang harus pinter-pinter kayak gitu. Atau kalian malah megang 4 platform sekaligus, ya udah langsung share aja ke semuanya. Tapi dalam satu kali take konten yang sama kayak gitu. Jadi kontennya sama, produknya sama, ide kontennya sama, tapi bisa di-share di 4 platform, itu lumayan banget 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 sebenarnya kayak gitu. Oke, next. Nah, ini konten sama dengan cuan. Karena kan kita memang mencari duitnya dari konten ya guys. Ibaratnya kalau kita nggak nge-share produk konten, ya udah kita nggak dapat uang gitu loh. Jadi emang harus dibanyakin aja menurut aku sih ya. Kayak kalau mau dapat cuannya banyak, ya berarti bikin kontennya banyak, yang nge-share kontennya juga banyak kayak gitu. Tapi bukan berarti kayak yang sebelumnya aku bahas harus serius ide konten, harus pakai produk yang ada. Jadi nggak harus yang modalnya terus-terusan harus nambah banyak gitu loh sebenarnya. Jadi kalian harus kreatif-kreatif aja sih menurut aku gitu. Next. Nah, ini maksud aku juga, konten sama dengan cuan, banyak konten sama dengan banyak reward. Itu kalau kita di access trade. Jadi kayak misalnya aku kemarin ada nge-share tentang lip piece gitu, lip product. Ini beauty, sorry ya kakak-kakak yang cowok-cowok nih. Ini hanya contoh aja. Aku nge-share tentang lips yang aku pakai tuh ceritanya. Nah, aku bisa dapetin dari satu konten itu tuh rewardnya segini. Itu tuh lumayan banget kan, padahal aku kontennya juga bukan tipikal yang niat banget gitu. Aku cuman swatches di tangan, aku cuman pakai selfie aja, tapi gimana cara aku bikin copywritingnya aja kayaknya yang menarik, jadi makanya bisa menghasilkan reward segitu kayak gitu. Jadi enaknya itu menurut aku ini tuh sebenarnya karena Paragon Group ini kan aku pakai Insta Perfect ya. Jadi rewardnya tuh jauh lebih banyak. Ini percaya nggak percaya, aku tuh sama tim Access Trade sampai kita tuh ngebandingin gitu loh, kayak aku kan ada join affiliate lain juga ya, terus aku kayak ngebandingin, kak coba kak kalau misalnya dengan transaction amount-nya sekian di platform lain sama nggak nih rewardnya di platform lain itu sama di Access Trade. Nah ternyata beda ya kan Iku, kita sampai sampai aku screenshot gitu loh, kayak Kaniko ternyata besaran di Access Trade rewardnya kayak gitu. Ini beneran aku jujur ya, karena emang sampai beneran oke, di sini kan transaksinya sampai berapa tuh? 8 juta sekian lah ya, 8 juta sekian, 9 jutaan gitu. Nah, 9 juta, oh di Access Trade aku bisa dapat sekian gitu. Sedangkan di platform lain aku cuma dapat, pokoknya bedanya sekitar
40% lah ada, kayak hampir setengahnya gitu loh bedanya. Jadi yang kayak, oh ternyata beneran beda. Karena aku tuh walaupun aku apa kerja sama-sama Extra, tapi aku beneran yang tipenya bawel gitu loh, kayak kak ini emang beda ya, karena kayak gitu aku beneran kayak masa sih 3 kali komisinya gitu. Makanya aku nggak percaya, makanya sampai aku samain, oh iya nih pas komisi aku transaksinya segini, komisinya cuma segini sekian gitu, yang mana ternyata beda jauh nih dari access trade kayak gitu. Jadi kalau kalian mau dapat banyak reward ya kontennya dibanyakin kayak gitu. Next. Nah, ini sebenarnya keuntungan join programnya ini sebenarnya tadi udah dijelasin ya sama Kaniku. Aku cuman remind lagi aja kalau misalnya kalian tadi kurang fokus nih karena masih mulai ya, belum panas. Jadi kalian bisa baca lagi nih di sini. Sebenarnya di Ancestry itu kenapa aku suka ya? Karena dia tuh beneran sangat-sangat cocok banget menurut aku buat orang-orang yang baru mau memulai konten digital marketing kayak gini tuh cocok banget karena saling menguntungkan gitu loh ibaratnya. Dan kita sebagai publisher sebetulnya jauh lebih diuntungkan dengan yang kayak di Access Trade itu. Kalau misalnya nih kalian nggak jago bikin konten ibaratnya ya, masih bingung gimana sih cara bikin konten, itu tuh ada beberapa campaign guys. Kalau kalian join campaignnya itu tuh nanti mereka ngasih Access Trade itu ngasih mentahan konten ya. Jadi misalnya udah ada videonya dari Access Trade, kita tinggal edit gitu loh. Terus tinggal Iya. share dan itu tuh gratis ya kan Iku. Betul, namanya Bang Video. Nah, aku tuh kan sebetulnya pernah ngomong gitu kayak aku tuh Hmm. nggak suka sama afiliator yang suka mencuri konten orang. Iya. Iya kan? Sedangkan di Access Trade ini bukan mencuri ya teman-teman, tapi Access Trade memberi secara ikhlas. Jadi Iya. Access Trade memberi secara ikhlas bank konten gitu. Jadi kalian tinggal join campaignnya, ntar kalian dapat kontennya, tinggal kalian ya udah edit aja gimana gaya kalian kayak gitu. Dan itu hitungannya menurut aku lebih oke dibandingkan kalian jadi afiliator yang asal nyomot konten orang. Jujur aku sebagai konten kreator sangat sedih kalau konten aku diambil buat kepentingan orang lain gitu. Jadi kalau di Access Trade enggak, Hmm. aman gitu. Iya. Terus banyak lagi ya Kak rewardnya sebenarnya. Betul, betul banget. Tadi kan udah jelasin juga ada bulanan, mingguan, bahkan ada bonusnya juga nih. Ikut triple commission aja langsung dapat welcome bonusnya juga, Ren. Menarik banget gak sih? Heeh. Oke, next kali ya. Oke, ini Ya, harusnya sudah mau kelar nggak sih? Oh iya. ya, sekarang sebetulnya ini adalah jawaban dari judul sharing session kita hari ini. Cara aku gimana dapetin 1 juta pertama dari affiliate. Sebetulnya kenapa ini ada satu konten versus 2 konten. Jadi ini aku kasih perumpamaan aja ya. Aku tuh tipe yang sebetulnya aku tuh bukan orang yang gila-gilaan ngonten gitu loh guys. Sejujurnya aku tuh bukan yang terlalu gila ngonten. Jadi misalnya nih, aku emang nargetin, oke hari ini aku harus minimal misalnya dapat klik link berapa gitu ya. Aku nge-share dulu nih, pertama satu, kayak yang sebelah kiri baju pink itu rock rock Hmm. rock apa tuh almond itu. Nah, aku nge-share satu, oh ternyata rame. Itu aku bisa dapat waktu itu aku dapat berapa ya Kak Indah? 6 juta apa? Iya, iya, kurang lebih segitu. Aku dapat 6 juta dari satu foto nyengir itu. Kita Iya, keren sih sampai yang, hah, gila, rame banget. Iya nggak sih? iya, iya, iya. Dan Hmm. itu memang aku harus selalu soft selling. Jadi kayak ya udah aku soft selling, aku biasa aja kayak gitu. Terus tiba-tiba aku dapat 6 juta dari konten itu. Terus aku yang kayak ya udah aku nggak nge-share itu di mana-mana lagi. Aku nge-share sekali aja. Tapi yang kanan ini, kenapa aku make konten yang sama, itu pakai baju yang sama, sebetulnya di bawahnya tuh isinya sama ya, inti kontennya tuh sama, produknya sama, konsepnya juga sama. Kenapa aku harus nge-share mirroring di 2 platform? Karena itu sepi. Jadi, jadi, jadi kalau misalnya nih eh, udah nge-share, Kak, tapi belum dapat 1 juta gitu ibaratnya ya. Ya
ya udah share lagi ibaratnya kayak gitu kalau aku tuh mikirnya, karena kan gitu konten sama dengan cuan. Kalau satu konten belum dapat 1 juta berarti kita harus bikin konten lain, karena kita nggak Iya. tahu konten mana yang akan menghasilkan 1 juta itu. Jadi menurut aku ya emang harus nyoba-nyoba terus gimana cara kita copywritingnya, gimana visualnya, kita utak-atik terus sampai ya udah ngumpulin aja gitu. Misalnya udah nyobain itu tetap aja satu konten cuman ngehasilin sedikit komisinya, ya udah berarti kontennya dibanyakin kayak gitu kalau dari aku. Jadi kan kalau Iya. misalnya aku udah dapat komisi banyak dari satu konten, ya udah ibaratnya aku akan puas dengan produk itu, dapat Mm. apa komisi 6 juta nih dari itu, ya udah aku nggak share lagi nggak apa-apa karena udah dapat banyak. Sedangkan yang kanan aku ngerasa kok dapetnya segini doang sih gitu, makanya aku coba share lagi, share lagi, share lagi kayak gitu teman-teman. Ini sepertinya sudah di penghujung karena ini adalah jawaban dari judul kita. Oke, nggak apa-apa. Paling Gitu. after itu Q&A nih. Ini kayaknya Iya, udah banyak betul. banget dan rame. Boleh banget kalau teman-teman ada yang mau nanya nih sama Karen atau Kak Krengki, bisa banget nanya nih sama Kak Krengki nih. Kayak misalnya tadi tuh dari Ren juga udah ngasih tahu kisi-kisinya. By the way, Ren ini suka banget deh dari konten random aja ya si Basren ya. Udah ngedapetin, udah rame banget juga karena kan tau gak sih teman-teman kayak minum makanan viral, teman-teman tuh biasanya audiens tuh juga penasaran gitu, rasanya gimana ya, akhirnya mereka ikut beli kayak gitu. Nah, teman-teman tadi kan masih soal beauty ya, bisa juga nih kalau misalnya dari teman-teman kakak-kakak yang cowok nih, dari outfitnya dia juga bisa kan ya Ren, walaupun nggak Bisa cewek banget bisa banget. banget kayak Dari hobinya. apapun guys. Kemarin Betul, tuh betul. aku beli, aku punya ini smart band gitu kan buat olahraga. Pertama aku beli ini emang karena aku mau nge-gym ceritanya. Terus kayak ya udah biar aku bisa nge-track heart rate segala macem, aku beli ini. Terus aku share lah. Itu aku dapet banyak banget Kak. Jujur Wow. beneran kayak emang bukan Hmm. beauty doang kok yang menghasilkan tuh. Yes, Percayalah yes. nih. Kayak Benar, benar, apapun yang benar, aku benar. punya nih kalau bisa aku afiliatin semuanya. Iya kan, makanya teman-teman, Ya. kalau menurutku, nah nih Ren, banyak teman-teman yang ngerasa kayak konsisten konten tuh penting banget juga kan, karena gimana caranya, nggak cuma-cuma share aja, tapi gimana caranya teman-teman bisa menghasilkan dari konversi penjualan itu. Boleh kali ya, misalnya mungkin teman-teman di sini kan aku sering banget nih aku reminder buat upload konten, kayak gitu-gitu. Mungkin dari Ren sendiri, seminggu berapa kali sih, atau mungkin sehari berapa produk sih gitu. Sebetulnya kalau menurut aku kunci dari punya audiens tetap tuh kalau kita udah konsisten, karena itu kan dibaca juga ya sama algoritmanya ya Kak. Kalau kita konsisten kayak misalnya eh, ngomongin prime time ya, ini prime Yes, time yes. dari platform, sebetulnya itu tuh bisa kita bentuk loh guys. Kayak misalnya kalian coba upload konten itu di jam yang sama setiap harinya, itu tuh Hmm. sebenarnya akan kebentuk sendiri prime time-nya kayak gitu. Tapi kan konsisten, jangan bolong. Jadi setiap hari terus-terusan. Itu nanti pasti sama si platformnya itu kebaca juga. Misal di TikTok, ya udah TikTok juga akan ngebaca dan akan diperbanyak juga gitu loh audiensnya kayak gitu. Terus kalau konsisten sebetulnya mungkin buat pemula agak susah ya. Nggak apa-apa. Misal dari mulai-mulai nih, pokoknya gue harus bikin konten seminggu 3 kali. Ntar ketika udah mulai enjoy, udah mulai oh iya nih ternyata bikin konten tuh harusnya kayak gini-gini ya biar gampang. Udah banyak tahu tips and trick ya segala macemnya. Itu baru tuh dipadetin. Oke deh seminggu 4 kali gitu. Ntar lama-lama, oke, sehari sekali. Malah temenku tuh ada yang sehari 2 kali, 2 barang, tapi harus di 3 platform. Jadi 6 konten sehari. Oke. Itu beneran kayak, wah dia guys kacau banget. Sumpah aku selalu memuji dia. Jujur kayak, gila energi banyak banget, keren, sangat-sangat konsisten. Dan dia beneran gak ada bolong, walaupun lagi liburan, lagi ada acara, lagi apa, gas. Oh, gila tuh teman-teman. Gila, Makanya ini jangan. ada yang nanya Kak. Oh iya nih. Hai Karen, aku mau nanya. Aku baru mau mulai, tapi aku belum punya masa nih atau followers nih. Buat lihat apa yang aku share. Menurut Karen gimana ya cara buat mulainya nih? Mungkin ngeboost followers.
Tapi bukan Ngeboost beli ya. followers. Sebetulnya kalau sekarang tuh kalau buat engagement udah banyak tahu guys community sesama konten kreator gitu loh Kak. Jadi Hmm. untuk awal-awal mungkin agak susah nih, tapi kita bisa saling support gitu loh ibaratnya. Hmm. Saling support sesama konten kreator. Jadi nanti kan diperluas tuh audiensnya. Nah, nanti baru deh kebentuk dari audiens organik lainnya di luar si Hmm. community itu. Jadi kamu bisa nyari-nyari tuh komunitas-komunitas yang mana sesama konten kreator. Biasanya kayak gitu. Kalau dari aku ya, Oh. karena agak susah juga sih punya masa tuh ya. Kayak gitu. Terus aku tuh sebenarnya kemarin baru bikin akun baru. Akun Hmm. baru Hmm. tapi tentang home living. Oh, iya, 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 iya. Home Oh, living akun menarik, baru. menarik. Iya, tapi aku beneran nggak mencantumkan nama aku, beneran kayak aku nyoba beneran gimana sih cara membangun akun baru nih, beneran dari Oh. nol kayak gitu. Nah, itu emang susah, guys. Itu Hmm. beneran harus dipikirin dulu. Eh, menurut aku tuh kita harus spesifik kalau pemula. Ya. Harus spesifik. Jadi misal kamu ngonten di beauty. Dulu tuh spesifik aku adalah aku ngonten untuk orang-orang, anak-anak sekolah, pelajar, mahasiswa yang mana lagi suka makeup tapi nggak punya modal banyak, yaitu Hmm. sukanya produk-produk murah. Jadi aku spesifik dulu di satu apa ya kubu ibaratnya. Kamu bikin dulu konten specifically di satu kubu gitu. Nah, ntar kalau misalnya itu udah dapet nih masa satu kubu itu baru diperluas. Karena kalau aku kayak gitu kayak aku bikin home living, aku selalu udah dari awal gitu aku udah tetepin oke, aku akan memulai dengan keywordnya itu pasutri. Hmm. Jadi kayak orang-orang di kubu itu akan masuk tuh ke perangkap aku ibaratnya. Nah, nanti Hmm. ketika aku udah mulai punya banyak nih masanya, nanti baru aku perluas kayak gitu. Jadi menurut aku harus punya spesifiknya dulu kira-kira audiens kayak gimana yang mau kamu tembak ibaratnya kayak gitu. Menurut aku Oh. gitu. Yes, begitu ya Kak Aryuni Rizkia nih. Jadi teman-teman bisa juga ngeimplementasiin juga dari yang Ren juga arahin ya. Ini ada lagi nih, Kak Mm-mm. Ren maintain engagement gimana sih biar viewersnya tetap oke gitu. Itu sih kalau dari yang aku juga sebetulnya viewersnya tuh masih anjlok-anjlok ya. Kadang aku juga sebetulnya kurang paham sama Hmm. Hmm. algoritma ya. Hmm. Kayak Hmm. kenapa sih gitu. Tapi kalau yang dari aku lihat teman-teman aku yang nggak anjlok itu ketika dia nggak ada bolongnya. Yang tadi aku bilang, yang dia konsisten terus-terusan upload setiap hari di jam yang sama, itu pasti dia nggak pernah anjlok engagement ya. Ibaratnya seturun-turunnya engagementnya nggak akan yang kayak flop banget gitu loh Kak. Hmm. Hmm. Tapi beda Hmm. sama orang yang ngepostingnya itu jarang-jarang, seminggu sekali. Kayak aku kemarin aku lagi hektik jadi aku nggak upload-upload konten kan. Itu kalaupun aku upload yang lihat tuh dikit. Jadi mungkin itu ngaruh juga sih ke si Hmm. algoritmanya itu kali ya. Karena nggak banyak interaksi. Kalau Iya. menurut aku ya, karena nggak banyak interaksi ke akun kita, jadi ketika kita ngupload juga nggak terlalu disebar terlalu luas gitu loh guys. Jadi kalau kalian mau sustain gitu, menurut aku kalian harus beneran konsisten. Seperti itu. Yes, konsisten ya teman-teman lagi-lagi nih engagementnya. Oke, ini ada Kak Mulyadi Nurung nih. Saya afiliator pria di mana hampir 80% produk kecantikan diperuntukkan khusus wanita. Apa strategi terbaik yang bisa diterapkan oleh afiliator pemula di kategori perawatan kecantikan untuk memulai menghasilkan pendapatan secara konsisten? Hmm, jadi gimana caranya supaya menerapkan produk-produk tersebut untuk mulai menghasilkan pendapatan secara konsisten? Nah, persis banget bisa sama yang Ren tadi, rahasia Ren tadi ya, itu kan outfit, mungkin lebih ke produk ya, kayak gitu ya. Ini mak, aku masih mencerna. Oke, jadi tuh Amelia ini adalah seorang pria nih, dia Heeh, mempunyai platform produk rata-rata heeh, kecantikan. Nah, heeh. gimana strateginya nih supaya menerapkan bisa, intinya adalah dia bisa menghasilkan dari produk kecantikan walaupun dia Oh tuh dia pria pria. gitu. Yes, yes, yes. Berarti kakak afiliator kan, bukan reviewer. Saya kan beda nih, Oh iya, strateginya iya, pasti beda nggak sih? iya, Kalau iya, aku betul, kan betul. lebih ke reviewer ya. Sebetulnya kalau reviewer pria di bidang kecantikan tuh menurut aku gampang banget naik ya.
Karena nggak banyak, Hmm. iya nggak sih? Karena dia Iya. ibaratnya unik. Ya, Dia unik benar. dan nggak banyak. Tapi sebetulnya pria-pria yang butuh rekomendasi dan juga review-review kecantikan dan perawatan tuh banyak kan. Jadi sebenarnya pasar mereka tuh banyak banget. Tapi kalau kakak ini kan afiliator ya. Ya, ya Jadi kalau afiliator dia. afiliator harusnya menurut aku jauh lebih banyak nggak sih? Karena kan kita nggak perlu nunjukin siapa kita. Iya sih, Iya benar-benar sih. kan? Nggak Iya. perlu nunjukin gendernya siapa. Jadi kayak yang baca pun nggak tahu ini yang nge-share nih cowok apa cewek sih. Jadi sebetulnya nggak ada bedanya gitu loh. Tergantung aja gimana cara kakak mau ngebawain si konten affiliate itu dan di mana. Kayak gitu sih menurut aku. Karena bingung juga ya kalau strategi eh afiliator kayak kecantikan atau apa itu menurut aku nggak ada bedanya kalau afiliator ya Kak. Ya nggak sih, karena ya udah kita Iya. cukup ngasih rekomendasi produk tanpa harus ibaratnya nge-review detailnya. Kalau afiliator ya menurut aku itu bedanya afiliator dan reviewer di mata aku ya. Kalau reviewer kan kita beneran harus into banget nih ke produknya buat Ya. ngasih tahu dari plus minusnya biar orang baca dan baru kayak oh oke gue beli produk ini, oke nggak gue beli gitu. Sedangkan kalau afiliator ya udah kamu ngambil aja ikut aja campaign misalnya di Access Trade. Terus ada produk, ada video, ada kontennya, terus edit, upload aja di mana-mana udah. Kayak Ya, gitu ya, sih kalau betul, menurut betul. aku ya. Betul, betul, betul. Karena lagi-lagi bang video tuh penting banget buat si Hmm. afiliator ini. Bener banget ya Kak Mulyadi Nureng. Mungkin kalau dari akun yang pernah aku cek juga nih Kak Mulyadi memang produknya mostly cantik-cantikan ya kayak gitu. Mungkin udah yang dilakuin sama Kak Mulyadi sebenarnya udah bener. Cuman mungkin konsisten kontennya aja mungkin yang harus ditingkatin kayak Hmm. gitu. Hmm. Yes, mungkin oke. Ini ada yang Maaf ya Kak review. kalau nggak menjawab, kamu Liadi. Mungkin dia kayak, mungkin dia kayak pertanyaan gue nggak gitu deh. Gitu. Ya nanti kamu lihat kalau misalnya ada yang kira-kira kurang jelas, boleh banget nanti ngobrol di grup community kali ya. Nih ada Betul. Kasugi nih, dia juga pengen tanya tentang Twitter sih Ren. Sebenarnya gimana caranya ngonten untuk affiliate di Twitter supaya kesannya organik gitu. Eh jujur di Twitter itu sebetulnya pro kontranya banyak banget guys. Oke. Menurut aku lebih mudah itu di TikTok. Hmm. Maaf Hmm. banget aku melenceng, tapi kalau di Twitter tuh jujur eh, yang nggak suka sama afiliator tuh banyak banget. Wah, iya, Jadi iya, kayak iya, iya. iya susah banget jujur kayak misalnya ada kasus apa itu kan banyak banget tuh sebenarnya afiliator yang ngeselin sih. Misal ada Hmm. berita sedih, berita duka, tapi dia nge-share link kan ngeselin ya. Itu Iya. kenapa? Itu kenapa orang-orang Twitter tuh anti banget sebenarnya sama afiliator. Jadi menurut aku emang buat memulai di Twitter nih agak susah nih buat kita sebagai afiliator dan juga konten kreator. Tapi kalau gimana kesannya supaya organik, orang-orang Twitter tuh lebih kritis banget ya guys. Jadi kalian itu kalau mau banyak, ibaratnya kalau Hmm. mereka tuh lebih baik langsung ngomong jeleknya. Jadi Ah. nge-reviewnya tuh kayak ngapain gitu loh kalau organik ya Twitter tuh. Ah, ah, ah. Kayak ah elah nih barang gini-gini ya tapi murah sih gitu. Itu tuh orang yang kayak Hmm. emang iya bagus. Orang tuh lebih Hmm. tertarik karena nggak yang beneran hard selling gitu loh. Makanya aku bilang di akun aku juga itu bisanya itu yang soft selling karena ya udah organik aja. Aku nggak yang kayak nge-reviewnya sampai detail gitu loh di head thread-nya gitu di thread pertamanya tuh aku nggak pernah yang terlalu hard selling karena di hard selling tuh orang-orang tuh yang tahu kayak ayolah iklan gitu. Oh, oke. Karena orang-orang sana emang lebih sensitif ya, mohon maaf teman-teman, dan lebih galak. Hmm. Jadi kita Hmm. harus hati-hati kalau di sana, gitu Kak. Hmm. Oke gitu ya Kak Sugi ya. Oke mungkin langsung pertanyaan ke Nabila nih. Hai Kak, kebetulan aku sharing Shopee di oke sorry. Wow, hilang dia. Ini Sebentar ada, ya. hai Kak, kebetulan aku share link Shopee di IG Iya. berdasarkan Hanas review aku, produk yang aku beli. Pertanyaan aku, gimana ya Kak kalau lagi kehabisan ide mau share apa karena nggak lagi beli apa-apa? Share lagi Ah, konten sebelumnya. Ini yang tadi setelah udah aku bilang, yang mana betul. kalau lagi, aduh aku juga nih kemarin kayak, kenapa aku nge-share si sepatu lagi? Karena aku lagi nggak beli apa-apa guys. Jadi kayak,
Oke, karena lagi nggak beli apa-apa, mari waktunya kita nge-scroll akun sendiri. Kita Hmm, inget-inget lagi pernah ngontenin apa, terus hmm, tinggal dipakai foto yang sama, foto produk yang sama dengan hmm. hook caption yang berbeda kayak gitu. Misalnya, kamu sebelumnya pakai apa ya? Nih, Tumblr ya, yang depan Hmm. mata aku nih, Tumblr. Terus yang pertama itu kamu lebih ke first impressionnya gitu loh. Gila, gue baru pertama kali nyobain nih Tumblr 200.000, tapi ternyata awet banget bisa nyampe 24 jam. Gitu, Hmm. itu yang pertama. Terus kayak setelah sebulan kemudian bingung mau kontenin apa. Kontenin aja lagi kayak udah make sebulanan, tapi awetnya masih sama. Itu kan bisa yang kayak ya udah jadi dua hook konten yang berbeda, tapi tetap pakai produk yang sama kayak gitu. Jadi gimana kamu ubah-ubah hook kontennya aja menurut aku. Pakai konten dan foto yang lama aja nggak apa-apa. Kayak gitu. Oke. Yes. Semoga Mungkin menjawab ya. Oh, maaf kalau nggak menjawab. menjawab dong. Nih ada lagi nih Kak Owen. Halo Kak, aku mau nanya. Kakak kan di TikTok tuh sering live ya, betul. Oh, Nah, kakak dari live aku kayak tadi. Tadi aku live sebelum oh mulai. iya. Iya, Oh iya. iya. Oke, emang Ren tuh sering banget live. Kadang-kadang aku kalau sebelum tidur ya jam 10 malam pun Ren selalu live kayak aku nontonin dulu sebelum tidur guys. Ini agak iklan ya. Jadi kayak Kak kan TikTok sering live ya. Ini gimana live-nya menarik dan memancing penonton untuk beli produk yang kamu pakai gitu. eh Sebetulnya aku tuh kalau buat live streaming dan jualan, aku juga agak masih belum tahu ya, maksudnya strategi pastinya tuh gimana kayak gitu. Karena kalau zaman sekarang menurut aku kita tuh nggak perlu strategi yang gimana-gimana buat live jualan. Karena orang zaman sekarang tuh nggak kayak di Oren ya, kayak aku nggak apa-apa kan disebut ya, kayak di Iya boleh. Shopee, live Shopee ya. Kalian tuh sebetulnya nggak perlu yang harus mikirin, aduh gimana nih cara live biar orang beli, karena orang tuh, kamu pasti gitu nggak sih Kak, kayak mau beli Iya. produk, ternyata dia live dan afiliator, ya klik aja yang penting dapet diskon. Benar-benar. Iya kan? Jadi kayak Yes. menurut aku eh kalau di Shopee ya, kalau di TikTok aku juga nggak tahu sih. Kalau di Shopee, kalau misalnya kalian mau dapet komisi gitu-gitu, menurutku kalian carinya tuh dari produk-produk terlaris. Jadi produk Oke. terlaris yang kemungkinan orang ngeceknya itu jauh lebih banyak. Jadi pas dia ngecek produk itu, ya udah kamu lagi live mau nggak mau dia beli di kamu gitu. Cuman kalau Hmm. gimana cara menarik di live, sebetulnya kalau live kan emang udah pasti orang ngedenger ya, ngedenger dan ngeliat gitu kan. Jadi ya ya udah, kalau aku biasanya sering banget kalau live itu pasti ngobrol-ngobrol seru gitu loh. Tapi ketika aku Hmm. lagi nggak ngobrol, ya udah nggak menarik aja buat orang lihat. Dan ngeselinnya lagi ya kan Iku, aku tuh selalu yang Ya. nonton rame pol ketika aku lagi makeup buru-buru. Begitu nggak? Iya, iya, iya. Ngeselin banget. Jadi kalau misalnya aku Iya. lagi makeup yang kayak, guys, aku mau buru-buru, udah ditungguin Hmm. bla bla bla, itu yang nonton bisa 400 orang. Oh. Tapi kalau aku makeup santai, jawabin pertanyaan kayak, oh iya aku pakai ini, yang nonton paling cepet, kayak Iya, 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 pada iya. ngapain? Kayaknya emang orang-orang sukanya yang seru-seru gitu loh guys. Kalau buat Wah, dari live tuh ya nggak sih? Jadi iya sih, kalian iya sih. pinter-pinter aja tuh gimana sih biar menarik. Karena gini deh, kamu tuh nonton live kalau orang kayak gimana. Nah itu kamu terapin ke diri kamu. Hmm, hmm, Oke, hmm, gue hmm. harus jadi orang A nih biar menarik kayak dia, kayak gitu menurut aku. Kalau Bener, lainnya bener. aku juga nggak tahu sih. Bener, 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 Nah, bener. kalau Kayaknya, kali ini aku yakin gak menjawab sebenarnya. Oke, terima kasih Kak Krengki. Sebenarnya aku sering wow. nonton live kamu sambil yang kamu lagi buru-buru, aku sering banget. Iya Oh kan? iya. Iya kan, orang-orang tuh kalau aku buru-buru kayak seneng gitu loh, kayak mungkin kamu bisa jualan makeup sambil buru-buru ya kak. Iya, bener-bener. Kayak Atau bisa challenge dicoba. gitu loh, kayak sambil nutup mata mungkin. Jadi itu kenapa guys orang-orang di live suka yang main lumpur gitu-gitu, karena itu kayak Hah, ngapain sih sebenarnya, tapi orang demen aja, itu entertain. Karena kalau iya. kita kita pasti ngeliat nontonin sesuatu yang menghibur gitu. Iya, bener, bener, bener. Mungkin juga kayak orang tuh ngeliat, hah buru-buru. Kayak
mungkin satsetnya itu kali ya. Aku juga nggak tahu Iya. sih. Mungkin kadang-kadang memang kalau misalnya orang lagi buru-buru atau mau yang bener-bener niat banget tuh malah justru kayak kurang menarik. Apa mungkin karena lama kali ya? Iya, Karena terlalu banyak heeh. interaksi kali ya. Enggak, karena kita suka ngelihat orang keburu susah gitu loh. Kita suka lihat orang kesusahan sejujurnya. Kalau orang kesusahan itu kita ketawa kan. Jadi kayak gitu kayak menurut aku ya, mungkin sensasi ngetawain orangnya ya. Iya, bener sih, bener Gitu. ya Iya, ampun. betul kayak gitu. Tapi seru banget sih kalau misalnya ngonten terus kayak dari hobi teman-teman ini kan misalnya kayak banyak nih teman-teman pasti hobinya ngonten kayak tadi Ren juga kayak sebenarnya nggak niat ngonten tapi setiap hari foto outfit aja ya Ren ya. Iya, Nanti heeh. itu akan berguna banget nih buat ngonten teman-teman. Jadi bisa banget kayak misalnya juga nanti nih kalau misal teman-teman ngejalanin gamification kita, teman-teman kan akan dapetin produk Taffy dan Labore. Itu bisa banget teman-teman langsung bisa bikin videonya sendiri tanpa perlu comot dari video yang udah aku kasih kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa banget loh teman-teman kayak konten yang konsisten tuh seperti kayak gitu loh. Oke. Betul. Paling pertanyaannya sih sudah selesai ya Ren ya. Teman-teman Sudah. Makasih ya teman-teman sudah nanya. Walaupun aku tidak menjawab. menjawab dong. By the way, jangan lupa isi absensi, jangan lupa buat nanti teman-teman masuk link link community kita juga, terus ngejalanin si triple commission ini karena tadi Ren juga udah, by the way sebelum ini terjadi Ren sama kita tuh tim Aksara tuh udah ngebuktiin sendiri bahwa komisinya lebih gede daripada sebelah itu gitu. Jadi bener-bener kayak banyak banget ya teman-teman. Ayo gimana caranya teman-teman bisa upload konten terus menerus bisa dapetin komisi, terus juga dari tadi followers kayak misalnya followersnya kecil segala macam, yuk ikut community, mungkin nanti juga kita bisa sama-sama buat boost followers teman-teman atau mungkin kita nanti bisa belajar bareng lah terkait sama konten-konten teman-teman kayak gitu sih. Ren, thank Betul you banget. sekali. Ren, thank you banget malam ini karena nanti ada part 2, tapi nanti aku akan spill mungkin ya nanti ya setelah ini mungkin ya teman-teman. Kita akan belajar lagi tentang gimana caranya rahasia Cranky buat dapetin 1 juta. Karena Cranky sebenarnya sudah dapat lebih dari 1 juta dari konten-konten yang tadi di share itu. Oh my god. 15 juta sebenarnya loh. Gila nggak sih? Ya ampun. Masya Allah. Satu konten ya Ren, inget kamu dapetin 15 juta dari satu konten dan bener-bener kayak wow. Guys, bahkan si Basreng itu aku dapat 20 juta. Basreng, guys, Basreng loh. Aku juga kayak pengen beli Basreng 10 kilo rasanya. Gila sih, seru banget. Oke deh kalau gitu Ren, thank you banget hari ini. Soalnya kita ketemu lagi di part 2. Mungkin sama-sama aku bisa cek juga nih dari apa ya namanya ya, teman-teman gimana cara ngontennya after dari webinar ini. Aku bisa cek juga, mungkin teman-teman ada yang kurang jelas atau pengen ditanyakan lagi, boleh yuk nanti tanya lagi di grup community ya teman-teman ya. Kalau gitu, aku sama Ren pamit undur diri. Nanti kita ketemu lagi di part 2. Oke? Ketemu lagi kalian. Ini kamu lihat di Nunung, Batriani Reva angkat saya jadi muridmu. Oke, berarti kakak harus ikut part 2. Part 2. Oke, kalau gitu. Ketemu lagi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Thank you Ren, thank you teman-teman. Thank you Kak Niku, thank you teman-teman semua. Malam.